Halo semuanya dan selamat datang kembali di Modpack Tonblog. Sekarang kita sudah mulai masuk ke fase kita gabut-gabutan ya mungkin ya. Karena kira-kira hampir semua quest sudah selesai dan sekarang kita tinggal menunggu untuk dapetin Infinity Armor dan juga Infinity apa sih namanya? Bentar ya. Di yang ini dua nih yang susah banget untuk dibikin. Dan sekarang karena kita masih menunggu itu, kita bakalan lanjutkan lagi. Masih ada sedikit quest yang akan kita selesaikan dan mungkin di akhir video kita akan seru-seruan ya. Kita akan buka-buka, kita bakal uji kehokian kita ya. Dan mungkin tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja mulai modpack ini. Oke, kalau kalian lihat di sini sebenarnya tidak banyak perubahan, cuman kalian bisa ngelihat chickennya sudah banyak banget di sini. Kalian bisa kebayang nggak sih berapa banyak emerald chicken yang ku taruh di sini? Mungkin bisa ribuan kali ya sudah. Dari ujung depan sampai ujung belakang, dari atas sampai bawah, ya di sini semua. Dan aku pikir ini sudah cukup cepat ya, karena kira-kira sekali masuk itu bisa 2 tak emerald dan ini pun masih ada ini udah apa nih? Ya, intinya udah lumayan cepet lah ya. Meskipun mungkin masih jatuhnya sih masih kurang juga. Bukan yang super cepat juga, tapi sudah lumayan lebih cepat daripada episode sebelumnya lah minimal. Supaya bisa lebih cepat lagi kita prosesnya. Oke, dan sekarang kita mungkin di awal episode aku bakalan buka dulu beberapa loot chest yang masih banyak banget tinggal. Misalnya ini, aku bakal klaim dulu aja. Ini ada, ini kalau misalkan aku klaim all bakal penuh inventory, jadi aku bakal klaim satu-satu aja. Mungkin agak ngebosenin tapi nggak masalah. Ambil dulu. Ada berapa ini? 10. Oke, kita 10 aja deh ya. 10 dulu. Ini kira-kira berapa lagi nih? Sekitar 7 dan 7. 14 ya. Oke lah, kita bakal buka aja loot chest ini 10 ya. Oke, kita bakal langsung aja buka. 1, 2, 3. Oke, epic bacon lagi, makanan lagi, kemudian upgrade pit. Oh, agak ngelek ya. Upgrade pit ya tidak dibutuhkan sebenarnya. Kemudian masuk ke nature core. Ini juga nggak tahu nih apaan. Kemudian ada chance cube. Ini mungkin kita bakalan coba buka-buka aja. Tapi nggak di sini ya, di di dimensi lain nanti kita akan buka saja. Kemudian kita masuk ke Black Lotus. Ya ini nggak terlalu dibutuhkan sih. Kemudian masuk ke Punjitik lagi, ini nggak butuh. Kemudian apa 64K storage disk ya. Ada EMC yang dari depan storage tapi kita nggak butuhkan lagi. Lithium dust ini nggak dibutuhkan ya sayangnya. Oke, epic bacon lumayan buat makanan dan terakhir growth crystal. Ya biasa sih. Ya itu gitu-gitu aja hadiahnya. Belum ada yang benar-benar wow lagi sih. Mungkin kita bakalan buka-buka lagi sampai kita dapetin ya loot yang benar-benar ya apa ya? Benar-benar wow gitu. Udah yang baru lah ya. Mungkin yang legendary cuman berapa gitu. Bisa dihitung sih. Mungkin yang ini legendary, ini legendary. Ini legendary bukan sih? Ya intinya yang cukup bagus lah ya. Ya kira-kira gitu sih, nggak ada yang spesial lagi. Dan sekarang kita bakalan lanjutin lagi. Ada quest yang belum selesai yaitu ini dia di Project E. Current Evolution belum selesai karena aku asumsikan kita butuh pick powder ya yang di Stabilize, tapi ya sudah itu bakalan kita skip aja. Dan sekarang ini ada 2 quest yang belum selesai yaitu Transmutation Tablet, bukan tablet ya. Dan juga Tome of Knowledge ya. Untuk Tome of Knowledge ini tinggal nunggu namanya Transmutation Tablet ya. Transmutation Tablet ini ada EMC jadi tinggal kita bikin dan sudah bisa langsung kita duplikat ya untungnya. Tapi cara bikinnya tidak semudah itu karena kita butuh Infinity Ingot 8. Sebenarnya kita sekarang sudah
bisa lah cukup untuk 8 Infinity Ingot meskipun jatuhnya masih cukup mahal ya. Kita istilahnya harus AFK lebih lama lagi sih mau nggak mau, tapi ya karena kita memang ujung-ujungnya bakalan bikin Infinity Ingot juga untuk bikin Transmutation Tablet ini ya sudah kita bikin aja langsung sekarang. Kemudian ya ATP cheat ya gampang, Neutronium gampang, ini gampang, sisa-sisanya gampang. Ada satu yang perlu kita progress yaitu namanya Gaia Spirit Ingot ya. Aku sempat pernah bilang mengenai Gaia Spirit di mana di sini aku bikin Terratil buat persiapan ke apa ya? Ke ini, ke Gaia, pertarungan melawan Gaia ya. Dan kita butuh lapangan yang luas kalau kita mau ngelawan Gaia untuk bisa bentar ya, Lektika Botania di sini nggak ada ya? Oh ini dia ada, Lektika Botania. Ini aku cepat ngebuang di sini, tapi entah kenapa ini nggak mau keluar yang kayak ngebug gitu, kan? Jadi hilang entah kemana. Tapi ya sudah, gimana ya? Mungkin coba aku jebolin dulu. Aduh, ini cepet banget ya pakai apa? Ini Red Morning Star. Jadi agak berantakan. Ya mirip-mirip sama pakai efisiensi sih ya. Makanya agak berantakan. Coba kita buat lagi. Ini aku butuh karena aku masih belum hafal juga penempatan dari arenanya. Nanti kita lihat ya. Untuk bisa ke Gaia, bentar ya, kita bakal masuk ke Botania. Gaia itu kalau kalian nggak tahu, di Botania itu adalah sebuah progres ya. Progres yang lebih maju lagi daripada masih hilang-hilang juga. Oke, bentar ya, aku atur dulu. Ini dia. Ini harus ku tangkap nih supaya nggak hilang entah kenapa dia tiba-tiba hilang dari portalnya ketika dia keluar. Oke, sekarang kita bakalan untuk masuk ke Gaia di sini juga ada. Ini nanti Botani yang lebih advance ya, kalian tinggal masukin aja yang lebih ini ya, lebih lengkap mungkin ya contohnya. Dan kalian tinggal baca-baca aja mengenai ini. Untuk bisa ngelawan Gaia kita butuh Ritual of Gaia, dimana kita butuh platform kayak gini ya, ini dia. Dan ya kita perlu bikin ini juga Gaia Pylon namanya dan juga beacon ya, karena sesuai dengan yang di sini kita bakal ngelawan Gaia. Kita butuh 4 Gaia Ingot ya. Ya 4. Mungkin kita ngelawan 2 tier 1 aja udah cukup. Kalau kalian masih ingat Gaia tier 1 atau yang pertama, itu kalau nggak salah 8. Sedangkan Gaia tier 2 itu ada 16 ya. Dan Gaia tier 2 nih dia ngedrop namanya Rail of Azure, tapi ini cuman apa tambahan aja sih. Macam apa ya, item-item yang bisa membantu kalian lah. Tapi untuk sekarang kita sudah cukup dengan item kita yang sekarang ini, jadi kita nggak butuh itu. Sekarang kita tinggal bikin aja pylonnya, oke? Gaia pylon. Di sini aku belum pernah bikin, jadi aku perlu bukan belum pernah bikin, tapi belum pernah masukin ke situ ya. Ini mana? Tapi seingatku ya yang mana-mana ini udah ada di sini. Aku tinggal bikin aja mana pylon. Pylon itu di mana? Di mana? Mana nih pylon? Halo, pylon. Ini dia. Kita bikin mana pylon. Kita duplikat aja. Kita butuh 4. Oke, mana pylon dan kita butuh elementum dan juga ini kalau nggak salah elementum dan pixie dust. Dua-duanya harus kita lempar ke Elven ya, ke portal itu. Mana kita butuh 4 dan kita butuh masing-masing 8 ya. Jadi kita butuh 8 dan ini 16 karena 2 jadi 1 ya. 2:1 ukurannya. Oke, sekarang kita tinggal lempar saja ini. Mudah-mudahan itemnya nggak hilang-hilang lagi. Kayak aku harus dekat-dekat ke sini ya biar itemnya nggak hilang. Entah bug atau apa gitu.
Oke, sudah. Ini karena kita pakai water to point time, jadi masih ngelek-ngelek ya. Kita tinggal bikin aja ini gaya pylon. Dia nggak ada EMC ya, jadi harus aku bikin manual semuanya. Kemudian kita butuh beacon. Beacon yang dari vanilla dapati. Kalian harusnya ada familiar. Dan kita dapati butuh 9 blok or terserah, or metal terserah. Dan sekarang kita butuh platform untuk kalau nggak salah 30 kali 30. Tapi karena daripada kita ngamainin kita bakalan mungkin kita bakal persiapan dulu bentar ya. Aku bakal persiapan dulu untuk kalau nggak salah gaya itu ada batas damage-nya. Jadi di atas damage segitu dia nggak akan ngaruh apa-apa. Mana top of power gua? Perasaan aku di sini ya. Ya top of power mungkin tapi kalau aku pakai ini ya kalau aku pakai ini nanti malah bikin bolong-bolongan, ini malah juga. Tiba-tiba ngancurin sesuatu gitu kan. Jadi ya mungkin gini aja, cukup red Qatar. Kalau nggak salah batas damage-nya jadi nggak bisa lebih daripada damage tertentu. Aku lupa apaan. Berapa lebih tepatnya. Dan mungkin kita coba pakai armor yang itu kali ya. Gem. Daripada pakai armor yang ini. Karena ini butuh energi. Bukannya kita nggak ada energi, kita butuh kita punya energi banyak banget malah. Tapi yang bikin males tuh kalau misalkan ya sebenarnya ini lebih aman sih jatuhnya ya. Cuman daripada kita ambil energi sih, ya sebenarnya kita ada punya banyak energi jadi nggak butuh banget untuk ganti. Tapi nggak apa-apa, kita pakai ini aja. Aku lupa apakah ini immune sama wither, tapi kayaknya masih belum ada ya. Tier 1 masih belum ada, sorry. Oke. Dan seingatku ya, dia nggak boleh ada sesuatu di tengah-tengah di dalam arenanya. Untuk misalkan rumput-rumputnya kayak gini nih. Di sini bukan rumput deh, tapi apa ya, bush gitu ya. Atau ada juga yang berumput kayak gitu. Jadi kalau bisa dibikin arena yang lebih luas lagi, contohnya kayak gini. Ini luas banget arenanya, lumayan. Dan aku bakalan cek di mana ya, Ritual Gaya di sini. Aku bakal visualize supaya langsung kelihatan nih berapa jarak-jaraknya dan juga tempatnya di mana. Kita butuh blok buat anchor ya, oke. Mungkin ku taruh di mana ya? Di sekitar sini ya, di sini tengah-tengah sini, pastikan tengah-tengah. Coba aku taruh di sini, oke. Dan kita butuh tinggal lengkapi aja traktornya. Kita seperti biasa 3 kali 3 blok metal, kemudian beacon pastikan nyala ya. Sekarang kita butuh mana pylon 21 di sini. Ini jaraknya kita 2 blok dari ini ya. Tapi sampai sekarang nggak aku hafal sih. Ini bakal makan waktu sih karena ininya ngelek-ngelek gara-gara jamnya. Mungkin aku bakal matiin dulu untuk melawan gaya daripada tiba-tiba kecet-kecet gitu waktu ngelawan gaya. Ayo ambil. Ini dia. 1, 2 ini yang terakhir dan kita tinggal hadir malah hancur lagi nih. Oke. Sebenarnya nggak terlalu masalah kalau misalkan kita langsung lawan sekarang karena kita harusnya udah cukup kuat ya dengan armor ini juga. Oke, bakalan kita coba aja. Sebenarnya kalau kalah pun juga harusnya nggak terlalu masalah sih. Oke, karena nggak ada teman-teman terlalu penting ini sih. Tapi ini gampang sih pakai EMC doang, ambil aja. Oke. Dan juga kalau misalkan beda dengannya Draconium, ini ada EMC jadi tinggal aku ambil aja. Oke. Kita lawan aja. Oh ya, kalau misalkan aku lupa ini ya. Yaudahlah. Kalau misalkan di area sini itu misalnya ada yang bolong atau misalkan masih ada spektrol atau sesuatu di sini, biasanya kayak ini bakal ngasih starternya bakal ngasih tanda itu. Ini nggak bisa nih karena ada yang menghalangi atau apa gitu. Jadi ya ini bakal makan waktu sih karena ini lupa jadi lambat-lambat kalau misalkan masih ada jamnya itu masih aktif. Ya.
karena ini lambat-lambat. Dan ya masih kita wither effect. Cukup sakit ya. Kayaknya nih nggak imun sama ini. Nggak imun sama apa? Jadi kena. Dan ya benar kita mati. Oke, kita masih kena efeknya rupanya. Jadi kita ya udah ku ganti aja deh pakai yang draconic deh. Kalau begitu. Ini perlu ku tutup dulu supaya nggak terlalu lambat. Tadi lambat banget. Pikir yang tier 1 nggak ada wither ya, rupanya masih ada. Karena Gaia itu basisnya magic ya, jadi ya sudahlah. Jadi kalau bisa dibilang nggak terlalu kuat-kuat amat rupanya. Aku menyesal pakai armor itu. Tapi nggak masalah, karena minimal nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu ini sih. Tinggal aku ambil aja. Jadi agak lambat sampai kalian bisa ngeliat gayanya masih ada ya. Oke, dan tiap kali kita mati kita dapat headnya. Dan rupanya ini grave ya, open block ya, jadi beda mod gitu. Oke. Dan sekarang kita atur-atur dulu, bentar ya. Ini mungkin bakal aku taruh saja di dalam sini. Aku mau pakai tab off ini, tapi sudahlah pakai ini aja nggak apa-apa sih seharusnya. Ini masih ada. Ya, ini masih bisa nge-charge, apalagi juga ada plug, jadi harusnya nggak terlalu masalah. Plug network ya, maksudku. Oke, sekarang kita lawan aja. Ini harusnya bisa lebih cepat ya, karena tadi udah aku matikan semua apanya. Dan aku bakalan hapus dulu waypointnya di sini. Oke. Karena armornya udah full upgrade ya, jadi harusnya nggak terlalu masalah. Baik, banget. Oke, saatnya fase ini, fase transisi untuk nge-drop semua mobnya. Udah nanti masih melek ya. Potong witch-nya. Kalau misalkan pakai tab of power yang AOE kayaknya lebih langsung apa semuanya, tapi AOE nggak perlu makin, karena aku cuma pakai sticknya aja waktu itu, jadi nggak masalah ya. Oke, not so bad untuk pertarungan pertama. Ini banyak juga loot bag-nya di sini. Aku perlu apa? Ya, dia ngasih kita 8 gaya spirit. Aku mungkin cukup melawan satu kali lagi aja dan sudah bisa ini ya. Sudah bisa selesai, tapi aku bakalan atur dulu inventory-nya ya.
dengan pokoknya pun juga sangat ke dalam ya. Dan ini nggak gara-gara ini pylonnya, jadi dan ke dalam tanah. Oke, ada covid baru lagi. Oke, bahkan wither. Tapi aku kenal tuh bermudah gitu. Bahkan ada ada. Oke. Semuanya dikasih bayar ya, jadi meskipun terbakar nggak terlalu kena damage ya. Oke, sekarang kita isi. Cukup mudah kalau misalkan kita pakai armor ini ya. Oh, dapat dish-nya juga lumayan. Oke, dan sekarang kita bakal tinggal balik saja. Nah, di sini untuk episode sebelumnya aku sempat nambah lagi nih Roy Miner sampai 4 lagi tambahan. Dan udah aku tinggalin dan lumayan. Kita masih dapat sedikit sih iridium kristalnya. Ya, karena chance-nya masih 1% kalau nggak salah itu. Iya, 1% untuk yang biasa. Karena kita belum upgrade ke Crystal Laser Lens ya, yang lebih kemungkinan lebih tinggi. Tapi ya sudah, nih udah lumayan. Kira-kira kita udah dapat 5 kali ya, iridium kristal. 4 atau 5 mungkin ya, iridium kristal. Ya, dan ini bakal kita pakai buat upgrade ya. Jadi kita butuh kristalnya buat upgrade ke tier 2 dan lebih tinggi lagi. Ini berapa mob drop ada di sini aja aku taruhnya. Oke. Kemudian ini juga bisa kita simpan karena kita nggak butuh lagi teratil ya. Oh, kita butuh teratil buat bikin gaya ingetnya deng. 4, oke. Ini dia, dan sekarang ini juga nggak butuh Cilatika Botanianya. Kita tinggal crafting aja gaya ini ya, gaya ingot ya. Mana ini dia, gaya ingot, gaya spirit ingot ya. Dan kita tinggal bikin yang namanya transmutation table ya, tablet ya. Aku dari tadi ngomong table mulu. Ender Star aku punya gak ya? Oh ya, ini harus aku aktifin dulu biar Oke. Sekarang kita tinggal ambil tadi apa? Ender Star. Gak ada ya? Ya udah, kita bikin manual aja kalau begitu. Tar tadi Prismarine ada gak ya? Prismarine di sini ada. Black Quartz. Ada nggak sih Black Quartz di sini? Kalau salah ada sisa Dungeon Bread di sini, yes. Kemudian coba aku craft ini di sini, di sana. Oke, kita craft. Oh, ini butuh ini lagi, bentar ya. Kita butuh charcoal yang tiny aja. Kita ambil aja. Black Quartz ini nggak ada EMC, jadi makanya nggak ada di sini berarti ya. Oke, tinggal kita bikin Ender Star. Ini dia, dan kita taruh aja di sini biar langsung kita ambil. Tar 1, 2, 3, kita butuh 8 ya. Tadi ada 4 lagi di sisi sini. Oke, kemudian HDPE cheat gimana? Kita butuh lagi. Kita butuh berapa? 12 ya. Ini cukup sih 12. Kita ambil aja mungkin. Oke, dan kita taruh ini di mana tadi? Enrichment chamber, ini dia. Enrich factory aku bakalan ya, percepat. Oke, auto sort di off kan dulu supaya bisa bekerja. Karena dia 3 untuk dapetin 1, kebanyakan ya kita dapatnya 14. Harusnya 36 ya, bukan 42 ya sudahlah. Bukan 48 tadi. Oke, kemudian red matter block. Red matter block itu berapa? Red matter block 12. Red matter block itu 12.
Aku ambil tak aja sekalian dah kalau begitu daripada hitung-hitung. Oke. Neutronium ingot, kemudian MK2 energi kondenser 4. Kemudian apa lagi? Ya transportation table dapati aku pakai yang ada di inventoryku aja ya. Quantum storage unit. Quantum storage unit 4, dan aku lupa kita perlu bikin infinity ingot juga. Infinity ingot itu sekarang kita ada punya nih udah lumayan sih, kita dapetin sekitar 10 ya. Oh 12 ya infinity ingot. Oke, kita tinggal bikin kita tertarik aja infinity catalyst, kita butuh 8. Dan 8 berarti kita butuh 80 ya, 80 infinity catalyst. Oke, 88 infinity catalyst. Kemudian apa lagi? Bahannya bentar ya. Kita metrik ya, dapati kita 12 ya. 10 ya, 10 crystal metrik, dan juga neutronium tadi kita 24 untuk satu ingotnya. Kita butuh 8, mungkin 3 tak cukup kali ya. 1 2 3. Jangan ambil ini. Oke, jangan ini dia. Agak ngalak-ngalak ini sekali lagi. Metrik. Ini dia. 2 tak lah kira-kira, dan kita bikin aja infinity ingot 8 kalau pas, yes, 8 pas. Kita bikin aja. Mungkin aku simpan dulu sisanya. Dan sekarang kita bikin, ada yang kurang nggak ya? Harusnya, udah semua ya. Udah semua, transmutation tablet, kita tinggal bikin aja, kita ambil saja. Boom. Dan seharusnya udah selesai, transmutation on go. Achievementnya. Ayo, questnya belum selesai kah? Ini dia. Seperti biasa, agak lambat. Oke, transmutation tablet ini, transmutation table mirip sama, bahkan cuma nambah satu huruf yaitu T ya. Kita cuma nambah satu huruf aja T ya, yaitu ini tablet, yaitu kita bisa akses ke transmutation table dari inventory kita ya. Kita tinggal klik kanan aja dan sudah langsung kita dapat. Kita lihat ya transmutation table, tablenya, transmutationnya, dan juga semua item juga bisa langsung kita masukin juga di sini ya. Kurang lebih mirip sama ya ini wireless charging terminal, kemudian table on tick. Jadi kita nggak perlu ke bloknya lagi untuk ngakses ya inventory-nya atau itemnya gitu. Kita tinggal buka aja dari inventory, klik kanan dan langsung aja kita ambil gitu ya, ambil aja. Oke, dan sekarang kita tinggal masuk. Oh ya, ini harus diduplikat lagi nih, jangan lupa. Ini dia. Dan kita butuh satu lagi untuk bikin namanya Tome of Knowledge ya. Tome of Knowledge itu cara bikinnya sangat mudah. Kita butuh chaotic ya, aku baru nyadar. Berarti kita butuh satu lagi ya, chaotic fusion injector berarti. Cara bikinnya bentar ya. Cara bikinnya itu yang mana ya? Ini dia. Cukup butuh chaotic core, kita butuh chaotic core lagi berarti ya. Kita masih ada chaos chap sih, satu chaos garden kan dapat 5 ya. Kita tinggal bikin aja. Kita butuh 4 awakened draconium core tapi ya. Oke, kita butuh draconium core atau tak cukup seharusnya. Kemudian mana ya, ini 16, dan kita butuh awakened draconium ingot. Kita butuh nether tar juga satu ya, 4 mungkin kira-kira 1 2 3 4. Oke, tinggal kita masukin lagi, kita crafting lagi, kita balik lagi crafting weekend draconium core-nya karena kita butuh chaos infusion ya, chaos tier chaos untuk fusion craftingnya. Aku baru nyadar juga. Oke, kita butuh satu lagi ini. Oke, saatnya kita masuk ke craftingnya ini. Ini lama, bentar.
Udah benar Bu sih. Oh salah, bentar ya. Ya, ini dia. Sekarang masuk ke ini ya, injektornya, craft injektornya. Karena chaotic core ini aku baru ingat dia lama banget ya. Jauh lebih lama daripada bikin yang bloknya ini. Ini kalian pikir sudah cukup lama? Oh tidak, karena ini cuma 350, ini hampir 2 kali lipatnya ya. 800 juta. Dan prosesnya super duper lama tadi nunggunya ya. Jadi ya aku keep aja. Dan sekarang kita sudah dapat namanya Chaotic Fusion Crafting Injector. Dan sekarang kita tinggal ganti aja ini ke Chaotic ya, supaya kita bisa langsung aja bikin Thomas Knowledge namanya ya. Sebelum itu kita bikin dulu yang namanya Ender Pearl ya, bentar ya. Ini dia Ender Pearl. Ini event item-item sudah ada di inventory, jadi tinggal kita crafting saja. 4 nitronium, 1 nether ender pearl, dan enstone yang banyak ya sekalian. Oke. Kemudian sekarang kita tinggal bikin ini ya, bentar ya. Kita butuh yang chaos dua-duanya. Ini untungnya cuma butuh 2 ya. Kalau butuh lebih kita perlu ngelawan lagi ke Guardian kalau begitu. Oke, sekarang kita tinggal cutting aja. Ini cepet kok, karena cuma 20 juta. Murah-murah. Oke, sekarang kita udah dapat yang namanya Tom of Knowledge. Nah, apa sih Tom of Knowledge ini? Kalian kan masih baru ya dengan Project E, jadi aku bakal jelasin aja. Tom of Knowledge ini item yang mengerikan karena apalagi untuk yang di transmutation ini, karena ketika kalian ini di sini sudah dijelaskan sih, unlock all transmutation knowledge when learned, yang artinya semua item yang ada EMC di sini, bentar ya. Semua di sini yang ada EMC-nya itu yang ada EMC-nya. Kalau nggak ada EMC dia nggak ada. Itu bakal langsung ada di sini semuanya. Ya, jadi tinggal kita klik aja, boom, maka semuanya langsung kelihatan di sini. Ini sebelumnya nggak ada ya, sugarcane, ada octopus compressed sugarcane rupanya. Ini hampir sepertiga dari Infinity Catalyst loh. Oh ya. Kemudian yang blok-blok ini Eternalist ya. Ini udah kita lihat. Ada octopus compressed netherrack ya, dan macam-macam lagi yang belum pernah kita lihat. Ada apa ini, 16 juta 16 ribu ini 16 juta storage disk yang dari Ribbon Storage. Ya client target biasa dan sebagainya. Semua yang ada EMC ada di sini semuanya. Jadi tinggal kita ambil aja yang kiranya kita butuhkan dari sini. Terserah kalian mau ambilnya mana. Jadi kita istilahnya nggak perlu lagi crafting untuk dapetin, ya misalnya kita metik crafting dulu ini baru kita masukin lagi. Ada diamond furnace juga di sini. Ya, dan semua itemnya sudah ada di sini ya. Jadi tinggal kita ambil saja semuanya yang kita butuhkan, nggak perlu kita crafting lagi, nggak perlu kita nyari-nyari lagi dari mana-mana gitu. Dan semuanya langsung kita ambil saja. Oke. Sekarang kita sudah selesai untuk proyek I ya seharusnya ya. Ya proyek ini tinggal ku klaim aja, bakal klaim aja semuanya, harusnya dia langsung centang ya. Ini harus diklaim dulu baru mau centang dia. Oke, sekarang yang sisa cuman ini sama ini ya. Ini dia. Mungkin kita coba cek lagi gimana kabarnya. Sebenarnya belum jauh sih. Tapi nggak apa, kita cek aja dulu gimana kabarnya kita. Oke, belum ada iridium kristal yang baru kah? Kita butuhnya iridium kristal ya, bukan yang lain-lain sebenarnya. Yang ore ini bisa dibuang aja sekalian, atau kita proses otomatis juga bisa sih. Oke, jadi ini tentu saya harus di AFK lagi baru bisa dapetin cukup banyak iridium kristal untuk kita pakai. Karena kita butuhnya lumayan banyak ya. Tapi sekarang karena kita sudah selesai, sebenarnya di episode ini sudah selesai, cuman kita bakalan lanjutin lagi untuk ya yang kita pan-pan dulu ya. Yaitu yang pertama kita mungkin selesain, kita ambil dulu berapa loot chest yang masih tersisa di sini. Jadi ada 14, mungkin aku klaim all aja kalian. Yap.
Kira-kira harusnya 14 pas ya. 15 ya. Ya 15 loot chest. Tinggal kita buka aja satu-satu semuanya. Ini lagi nggak butuh. Oh sebenarnya nggak perlu, kita nggak perlu ini lagi ya. Kita tinggal ambil aja dari inventory. Akses aja dari inventory. Ayo, nggak mau hancur. Ini dia, lama banget. Ini dia. Kemudian ini aku simpan dulu, ini bekas untuk fishing crafting ya. Oke, kemudian masuk ke payadak yang nggak butuh. Kemudian apalagi storage komponen ya, kita udah nggak butuhkan lagi sih storage komponen. Tapi lumayan kalau kita masih butuh sesuatu sih, bukan ini. Oke, kemudian epic beacon sudah ada. Mana lens. Oke, ini baru ya. Mana lens ini apa? Jadi kalau misalkan kalian baca di Black Ketika Botania ya, bentar ya, di mana manipulation kalau nggak salah, ini juga ada yang namanya mana lens. Jadi kalian tinggal baca saja. Intinya kalian bisa taruh ini di sini di mana trader untuk meningkatkan yang ini ada dua, yaitu efficiency sama velocity ya. Untuk fungsinya kalian tinggal baca saja di sini. Memang aku agak jarang sih makainya ya. Tapi kalau kalian mau memang butuh mana yang super banyak, ya kalian harus mau nggak mau harus pakai ini ya, mana lens atau sama mana lens yang modifiernya beda-beda ya. Lensa mana. Nggak cuman itu dua doang, ada di sini ada ditulis harusnya ini ada velocity range, ada potensi, ada resistance ya, macam-macam sampai 38 halaman ya. Baca saja. Oke, kemudian ada compact giant chain cube lagi ya. Ini chain cube tapi versi giant ya, atau versi gedenya. Oke, kemudian ada payadak lagi. Kita simpan aja. Kemudian ada yang selanjutnya growth kita lagi yang tier 1 ya. Yang tier 3 kek, jangan yang tier 1. Chain cube lagi, oke. Payadak lagi ya, nggak butuh. Kemudian ada yellow right ore, nggak butuh. Ada resonant upgrade kit lumayan, tapi belum dibutuhkan sih. Resonant upgrade kit lagi ya. Oke, ya sudahlah. Compact giant chain cube lagi, dan ada ultra rare macam night vision ya, lumayan. Ini untuk supreme armor ya kalau kalian ingat. Oke, sudah untuk loot chest sudah. Sekarang kita mungkin seru-seruan aja untuk ngebuka ini dua ya. Seingatku ada satu lagi. Ini nama modnya Chain Cube. Ini dia Chain Cube. Yang intinya dia ngasih kita ada 3 macam Chain Cube ya. Ini aku nggak tahu apaan. Ada Chain Cube Canner juga. Nah ini ada yang punya EMG. Ini ada EMG tiga-tiganya. 1, 2, 3, 4 ya ini. Ini chain tier 1, 2, 3 chain pendant ya. Pendant, dan juga ada chain cube canner. Oke, mungkin coba kita ini aja. Dan ada satu lagi chain cube namanya chain icosahedron namanya. Ngomong susah banget. Icosahedron ya, chain cube yang bentuknya kayak kristal gitu ya. Ini apa namanya? Ruang 3 dimensi sisi berapa gitu. Ya, ini susah banget sih ngomongnya. Oke, tapi ini dapetin cuma dari loot pack ya. Kayaknya dari loot chest tadi nggak ada sama sekali ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita bakalan buka saja yang ini. Mungkin kita ini kalau kalian ya, kalau misalkan di sini juga ada macam modifier atau tambahan, yaitu ada yang namanya chain pendant yang bisa meningkatkan chain cube-nya sebesar 50 ketika bloknya dihancurkan. Jadi sistemnya dari chain cube ini, mungkin kalian pernah ngeliat youtuber yang buka lucky block atau ya blok chain cube kayak gini, yang intinya dia bisa ngasih kita berbagai macam hal, tapi bukan cuma itemnya, juga hal-hal yang mengerikan atau berbahaya, tapi juga ada yang bisa ngasih kita blok yang super item atau blok yang keren-keren mungkin ya. Oke, coba kita cek dulu.
Ini ada T123 plus 50 ini plus chance untuk dapetin hal yang bagus ya. Jadi ini jatuhnya agak apa ya? Jadi agak curang sih. Jadi aku kayaknya nggak akan pakai yang tier 3. Dan juga ada yang namanya certas. Kalau misalkan kalian hancurkan chance cube, dia bakal langsung ngasih kita yang macam-macam hal. Maka kalau misalkan kalian mau ambil lagi chance cube-nya, misalnya kalian nggak sengaja pencet gitu, nggak sengaja naruh, atau ada chance cube yang ada di dimensi lain kalian mau ambil, kalian pakai aja ini certas chance pendant, certas chance pendant ya. Ini untuk dapetin chance cube ya. Use the pendant to retrieve chance cube. Player must hold this in the hand ya. Oke, kemudian ada creative reward ya, ini yang lain ini nggak bisa dipakai ya, bahkan nggak ada crafting resepinya. Oke. Ini masih bisa dipakai. Atau ada satu lagi chance cube scanner. Ini kalau nggak salah untuk nge-scan kemungkinan apanya ya, persentase dapat hal yang bagus. Nilai chance-nya ya, atau nilai kemungkinannya. Ini karena bakal agak ngelek-ngelek, mungkin aku bakal matiin dulu beberapa yang di watch point time. Ini kenapa nggak mau keambil? Ini dia. Oke, mungkin aku matiin aja. Ini aja kali ya, kota. Oke, ini dia. Dan kita bakal pindah dimensi dulu supaya kita nggak ngancurin base tiba-tiba. Ya, kalian nggak salah dengar aja tiba-tiba ngancurin base kalian dengan ya siapa lagi kalau bukan TNT ya. Di sini soalnya dia juga ada ngasih kita peringatan. Hati-hati, direkomendasikan untuk tidak buka ini dekat dengan base kalian ya. Jadi kalau bisa kalian nyarinya di dataran luas aja gitu, atau di base kalian tapi yang udah explosion resistant mungkin, yang sudah tahan ledakan pakai obsidian misalnya. Tapi siapa juga yang pakai bikin base dari obsidian. Oke, contohnya di sini juga ada chance cube ya. Kalau kalian upload di aku kan dunia nyata juga, tapi di mining dimension juga sering kelihatan sih. Chance cube, kalian mungkin bisa coba klik kanan dengan, bukan klik kanan, bahkan kalian tinggal langsung aja pegang nih, dan kalian bisa ngeliat ada chance cube minus 32. Berarti mungkin ada 31 chance dia dapetin hal yang negatif ya. Oke, mungkin kita coba aja hancurin. Oke, aku tiba-tiba dikelilingi sama Enderman ya, banyak banget. Selama kalian nggak menetap sih aman-aman aja, tapi ya bisa berbahaya sih. Oke, nggak terlalu bahaya. Ya seperti itu randomnya, random banget. Ini chance-nya min 26 juga. Coba apa nih? Oke, langsung di apa namanya? Langsung diperangkap di satu sini. Untung aja aku pakai armor ini ya, jadi nggak ada damage. Ini lumayan kalau kalian mau dapetin iron fight, tapi ya ini bahaya sih kalau kalian nggak pakai armor apa-apa. Oke. Dan kita bakal pakai chance cube yang kita punya ya, coba. Kita coba oke, ini ada chance 36. Tadi yang sebelumnya jelek-jelek semua ya, kita bakalan coba yang ini. Kita dapat apa? Oke. Welcome back at Blink here. Kayaknya YouTuber apa ya? YouTuber Redstone ya. Aku kurang tahu karena kita dapat Redstone di sini. Ya, aku jujur aja kurang tahu dia siapa. Oke. Lumayan ya, meskipun nggak guna sih. Oke, ini tadi kurang apa ya? Kurang bagus, tapi nggak terlalu kurang bagus juga. Tapi kita lihat aja. Quick. Oh my. Apa? 3. Oke, tiba-tiba kok hilang ini ya. Tapi kita diperangkap di astaga. Oh my, pakai armor pun langsung meninggal. Ini armor draconic loh ya. Langsung habis. Bener-bener nggak dikasih ampun loh. Ya, ini bahayanya kalau kalian mau main chance cube tiba-tiba ya. Kayaknya tadi aku reset tadi 117, tapi ya telat ya sudah. Kita ini malah dapat humanite flash ya, ngeri banget sih. Oke. Ayo.
Ini semuanya ada di sini. Oke, aku bakalan atur-atur lagi deh. Kalau begitu nih males banget aku. Oke, ini dia. Gila, instant kill loh. Instant kill bahkan pakai armor yang gini udah instant kill langsung. Oke, sekarang kita mungkin kita nggak akan pakai ini ya supaya lebih seru. Tadi sempat kelihatan sih, tapi ya sudah, kita bakalan buka aja. Oke, kita cuma dapat ikan Nemo, Marlin. Oke, kita dapat bukan Nemo deh, tropical fish ya, bahasa aslinya. Kalau di Minecraft yang ini ya, kalau di 1.12 kayaknya bukan sih. Oke, kemudian apalagi dapat tadi ada creeper sempat ngepon tapi tiba-tiba hilang gitu aja. Oke, apalagi kejutan yang dikasih. Oke, ada kucing dengan TNT. Ayo. Tapi tiba-tiba hilang TNT-nya. Oke, agak lambat ya. Kaget aku. Oke, dan sebagainya. Ya, cuman gini-gini aja sih. Oh, ini ada creepernya nih. Ini creepernya tadi kan? Kok tiba-tiba hilang tapi tiba-tiba muncul lagi. Oke, dan kita dapat apa ini? Hardened Platinum Glass, oke. Ini Hardened Glass tapi yang versi Platinum, ya sudahlah. Oke, kita mungkin yang terakhir kali ya, karena kita akhir aja mungkin di sini. Oke, kita disuruh untuk manah-manah ya. Oke, apa itu? Ya, kita disuruh untuk mana-mana, entah membuat mana apaan. Oke, ya sudahlah, kita bakal akhiri aja mungkin di episode kali ini. Apakah di episode ke depan kita bakalan ngebuka-buka lagi chance cube-nya? Nanti kita lihat karena masih banyak nih. Ini ada yang namanya compact giant chance cube yang bisa lebih mengerikan atau lebih lebih wow lagi mungkin isinya. Karena doakan ini nggak ada EMC ya, jadi nggak bisa aku duplikat, aku dapetin lagi chance cube-nya. Ya, itu bakal jadi menarik karena kita sudah tinggal menunggu aja sebenarnya sih ya. Ya, kita selagi menunggu mungkin kita bakalan buka-buka aja di episode ke depan. Kita bakal pakai episode khusus aja buat buka-buka ini karena waktunya sudah lumayan mepet ya. Dan aku punya urusan lain juga. Jadi ya, terima kasih semuanya sudah menonton dan mudah-mudahan kita di beberapa episode ke depan, mungkin 2 episode ke depan ya, kita sudah selesai. Mudah-mudahan ya, karena AFK-nya bakal makan waktu lama banget. Dan ya, mungkin terima kasih semuanya sudah menonton episode ini sampai akhir ya, meskipun ini episode yang cukup singkat dan jatuhnya agak kurang jelas ya. Karena kita cuma selesai satu quest dan ya cuma seru-seruan aja. Dan kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya ya semuanya. Dadah semuanya.